Maka kadar cinta itu sesuai dengan pengetahuan kita tentang yang kita cintai, gitu ya. Nah, dan yang tidak ada yang berhak untuk dicinta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang terkait dengan Allah pasti itu relate, matching, nyenengin jiwa kita. Nah, harusnya begitu idealnya. Apalagi kalau kita tahu bahwa kita ini tidak hanya jasad, tetapi ada unsur ruh, di mana ruh itu adalah dari Allah. Maka kecenderungannya adalah ingin selalu mendekat kembali kepadanya. Maka aslinya manusia itu punya itu. Makanya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitung-hitungnya, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun di dalam majelis yang insya Allah diberkahi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, nyampang masih di bulan Syawal, tinggal berapa hari lagi? Ya, tidak lupa dengan penuh kerendahan hati kami mengucapkan ya minal aidin wal faizin. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, ya taqabbal ya karim, ya dengan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita mulai melanjutkan kembali ngaji kitab Nasaihul Ibad, yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-45, ya. Ada 3 poin di dalam nasihat ini, tetapi sepertinya ini topik yang dalam, gitu ya. Sehingga pada kesempatan ini kita mengkaji poin yang pertama dulu, gitu ya. Saya bacakan dulu kitabnya sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal arba'un. Dan makalah yang ke-45. Khomisah itu 5, arbaun itu 40. 45. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, makalah ini diambil dari perkataan atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, al mahabbatu, cinta, fillahi, kepada Allah atau karena Allah Ta'ala, wahya anta'budahu, ya, kata Imam Nawawi, yaitu hendaklah engkau beribadah kepadanya ya semata, ya. Asasul ma'rifah,
itu adalah asas atau pondasi dari makrifat. Jadi cinta kepada Allah itulah dasarnya makrifat. Ya. Apa itu makrifat? Fa inna lis-sufiyati salasu maratib. Ya. Karena sesungguhnya di jalan tasawuf, ya, jalan menuju Tuhan itu ada 3 ya, maratib, tingkatan. Ya. Yang pertama adalah syariah, ada yang menulis syariah. Jadi yang pertama adalah tahapan syariat. Wahya indahum ibadatullahi ta'ala, yaitu bagi orang-orang penempuh jalan tasawuf atau sufi adalah ibadatullahi ta'ala, adalah ibadah kepada Allah ta'ala. Li'annahal maqsudatu minas syariah allati hiya indal fuqaha. Karena ibadah itulah yang dimaksudkan dari syariat, ya, seperti indal fuqaha, ya, yang dijelaskan oleh para ahli fikih sebagai al-ahkam allati bayyanaha Allah ta'ala lana, yaitu al-ahkam, hukum-hukum, ketetapan, aturan-aturan allati bayyanaha Allah, yang Allah jelaskan lana kepada kita, yang Allah tetapkan, putuskan kepada kita. Nah, itu syariat. Ya, nanti kita akan eksplorasi. Yang kedua, wa tariqatun lana. Yang kedua adalah tarekat. Wahia qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amal, yaitu qasdullah, ya, pinuju kepada Allah semata dengan ilmu dan amal, ya. Jadi memfokuskan segala bentuk ibadah tadi hanya kepada Allah dengan ilmu dan amal. Nah, itu tarekat, gitu ya. Wal ma'rifah, dan yang ketiga adalah ma'rifat, tingkatan ma'rifat, wahya al ilmu bi bawatinil umuri wa jafaratuha, yaitu ilmu pengetahuan tentang hakikat, ya, atau aspek batinia dari sesuatu, segala sesuatu. Ilmu tentang hakikat dari sesuatu, wahya samratuha, dan itu makrifat itu adalah samratuha, buah dari mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang nanti akan coba kita eksplorasi pada perjumpaan kita pagi hari ini. Wal iffatu, yang kedua, ya, kata Nabi, wal iffatu, iffah, ya, itu sama dengan wirai, ya. Ai al-imtina'u anis su'al, yaitu menahan diri untuk tidak meminta-minta minal khalqi, dari makhluk. Itu iffah. Menjaga harga diri kita, jangan sampai meminta kepada makhluk, ya, Allah. Artinya selain Allah. Ya. Sak lesu-lesune nek iso gak usah njaluk mertua. Ya, itu iffah, gitu ya. Jadi walaupun mungkin serba kekurangan, tetapi dia tidak pernah sambat kecuali kepada Allah, tidak pernah sampai menjatuhkan harga dirinya dengan menggadaikan dirinya melalui mengemis dan sebagainya. Itu iffah. Jadi menjaga harga diri dengan tidak meminta kepada selain Allah. Iffah itu alamatul yakin, itu tanda dari keyakinan kita kepada Allah. Apa itu yakin? Huwa i'tiqad, ya. Dia adalah kepercayaan kita, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah itu qadirun ala kulli syai', bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa raziqu kulli hayawanin,
dan dialah pemberi rezeki pada setiap yang hidup. Hayawan itu yang hidup artinya. Jadi manusia itu termasuk hayawan, bangsawan, bangsa hewan. Ya, seperti yang pernah kita jelaskan dulu ya. Jadi ada benda mati disebut dengan jamad, itu ghairu hayyin wala mutaharrikin. Dia tidak hidup dan tidak bergerak. Itu disebut dengan jamad. Ya, meja, mimbar, ya, bangunan ini itu jamad. Dia tidak punya kehidupan, tidak hidup dan tidak bergerak. Apa bukti kalau dia tidak hidup? Dia tidak bisa berkembang, baik memanjang maupun melebar. Istilah Yai Anwar Zaid itu gak iso modot, gak iso ngembang. Dan ini ibu-ibu bapaknya kalau udah gak bisa modot dan ngembang berarti tidak hidup. Nah itu tidak ngembang dan tidak modot itu ghairu hayyin, wala mutaharrikin, dan tidak bergerak. Buktinya tidak bergerak, tidak berpindah. Itu disebut dengan jamad. Bapak Ibu pernah lihat mimbar ini tiba-tiba pindah sendiri? Gitu. Nggak mungkin, gitu ya. Kecuali ada yang memindahkan. Ya. Nah ini jamad. Lalu kemudian ada benda atau sesuatu yang dia hayyun tetapi tidak bergerak, ghairu mutaharrik. Ya. Dia hidup, tandanya itu apa? Ada permodotan dan ada perkembangan, gitu ya. Tetapi dia tidak bergerak, itu disebut dengan nabat, ya, tumbuhan. Dia hanya tumbuh tetapi tidak bergerak. Ya, tauge misalnya dari apa namanya biji, lalu kemudian berkembang, ada akarnya, lalu ada daun, begitu ya. Nah itu berarti hayyun, hidup, tetapi dia tidak bergerak, tidak berpindah. Itu disebut dengan nabat. Nah yang ketiga, dia hidup dan bergerak. Hayyun wa mutaharrikun. Inilah yang disebut dengan hayawan, yang hidup dan bergerak. Nah manusia itu masuk dalam kategori ini. Al-insanu, manusia itu masuk dalam kategori hayawan karena dia mengalami perkembangan juga pergerakan. Iso modot tur iso pindah, gitu ya, berpindah. Kita mulai bayi kecil, lalu kemudian tumbuh, mulai membesar tangannya, kepalanya, badannya, itu berarti hidup. Lalu kemudian bisa berpindah, itu hayawan. Hanya saja bedanya apa? Kita dengan kambing, apa bedanya Bapak Ibu? Natik, ya. Natik itu artinya berbicara, tapi sesungguhnya tidak sekedar bicara. Nah, Aristoteles mengatakan, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berbicara, maksudnya adalah berpikir. Karena berbicara itu, bahasa itu adalah cerminan dia berpikir. Ya. Inti dari semua itu adalah apa? Dunia makna yang kita miliki. Apa artinya kita berbicara tapi nggak ada maknanya? Karena sesungguhnya berbicara itu adalah bukti kita berpikir, bukti kita bermain kata-kata, dan itu mengekspresikan tentang makna yang kita miliki. Maka santapan pikiran dan hati kita itu adalah kata-kata. Hari ini kita ngaji ini sebenarnya kita sedang memasukkan kata-kata ke dalam diri kita. Dan kata-kata itu memiliki power. Ya, the power of word. Kekuatan kata-kata. Nah, ini. Jadi kekuatan kita yang membedakan kita dengan binatang adalah ya ini. Kata-kata yang kita miliki sebagai ekspresi pikiran kita. Ya. Dan itulah kekuatan kita karena kita bisa memasuki dunia makna yang Allah berikan kepada kita. Makanya fi dzalil Quran, tafsir fi dzalil Quran itu ya, Sayyid Qutb ketika menafsirkan ayat pertama surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang dunia makna ini sebagai kekuatan manusia, dan ketika dia bisa menggunakannya untuk mengambil puncak hidayah Al-Quran, maka itulah orang yang bertakwa. Ya, beliau menafsirkan dari
Ya, ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman kepada hal yang gaib itu tidak mudah. Kalau kita tidak menggunakan kekuatan pikiran kita untuk memasuki kesadaran dunia makna kita. Gimana kita mengimani hal yang tak tampak oleh indera kita? Ya, kalau kita tidak menggunakan kekuatan dunia makna kita, nggak mungkin. Ya, maka kita akan seperti binatang yang dia hanya terbatas instingnya pada apa yang bisa diindra, kan itu. Tapi kita kan tidak bisa melampaui batas yang indrawi itu karena kita memiliki dunia makna. Sehingga kemudian kita tidak menikahi mahram kita, ya, tidak menikahi ibu dan sebagainya karena kita punya dunia makna. Secinta-cintanya kita kepada ibu kita, ada dunia makna yang kemudian menegaskan dengan istilah itu tidak bermoral, itu tidak ya etis dan lain sebagainya. Itu dunia makna kita ya. Nah ini ya, kok sampai ke sana tadi ya? Oh ini kullu hayawan, ini menjelaskan hayawan. Jadi meyakini betul bahwa Allah itu maha kuasa, Allah lah pemberi rizki kepada yang hidup. Maka kita tidak bisa meyakini itu kalau kita tidak menggunakan dunia makna kita. Maka yang jangan-jangan nanti yang kita anggap beri rizki ya majikan kita, bos kita, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iktikad kita, keyakinan kita itu bisa semakin kuat kalau kemudian didukung dengan pikiran kita, ilmu yang kita miliki. Jadi ini keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, bahwa Allah itulah sang pemberi rezeki pada setiap yang hidup. Ya, maka iffah tadi itu untuk tidak meminta kepada selain Allah itu menunjukkan bahwa kita punya harga diri karena kita punya Allah yang kita yakini dialah pemberi rezeki pada yang semua, untuk semua yang hidup. Ma'itiqad bersama dengan keyakinan, kepercayaan anna rizqa la yasilu ilaihi illa bi syauqillahi ta'ala ilaihi. Dengan meyakini betul bahwa rizki itu tidak akan pernah sampai kepada kita kalau itu tidak ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah di depan mata, ibaratnya karek njiko tok, tapi ini Allah gak izin, ya lepas juga. Saya pernah dapat ibaratnya seperti itulah. Ya, kalau itu sudah rizkinya, walaupun seluruh dunia menghalangi itu untuk sampai kepada kita, tetap akan sampai. Nah ini kan keyakinan, gitu ya. I'tiqad billah annallaha raziq, bahwa Allah lah pemberi rizki, dan rizki itu tidak akan sampai kepadanya kalau Allah tidak mengizinkan. Nah, iffah itu tanda dari keyakinan. Ya, ini yang kedua. Warasul yakin at-taqwa, dan pangkal dari keyakinan itu adalah ketakwaan. Apa itu? Ay aslul yakin imtithalu amrillahi wajtinabi nahyi. Jadi yakin, asal yakin itu adalah imtithalu amrillah, mentaati perintah Allah, wajtinabi nahyi, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jadi inti dari takwa itu sebenarnya, ya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan itulah rasul yakin. Pangkal dari keyakinan itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, waridho bitakdirlah, dan ridho legowo dengan segala ketetapan Allah. Ya, itu rasul yakin. Pangkal dari keyakinan itu dua itu, takwa dan ridho. Ya. Takwa itu intinya adalah menetapi ketaatan kepada Allah dengan cara apa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, waridho bitakdirillah, dan ridho dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah.
Wa huwa sururul qalbi, dan itu terekspresikan di dalam apa? Sururul qalbi, senengi hati, gitu ya. Bahagianya hati, bima qaddarahullahu ta'ala alaihi, dengan apa yang ditetapkan oleh Allah atas dirinya, itulah ridho. Jadi ridho itu bisa kita lihat dari kondisi hati kita. Apakah kondisi hati kita itu senang, bahagia dengan setiap apapun yang ditetapkan Allah, itulah dia ridho. Minal murri, ya, apakah itu yang ditetapkan pahit bagi kita, wal hulwi, atau itu manis bagi kita, wa bima qadahu, dan dengan apapun yang Allah sudah tuliskan di dalam garis kehidupan kita. Hati tetap tenang, diuji dengan kesengsaraan, tetap senang hati ini, diuji dengan ya, kenikmatan, juga tetap senang hatinya, tapi tidak melampaui batas kegembiraan sehingga lupa diri atau angkuh sombong. Itu ridho. Kira-kira bisa nggak ya? Ya. Saya nggak tahu pernah menceritakan nggak di sini tentang Bayai Mahrus Ali Lirboyo. Ini dulu pernah kita bahas di makalah yang ke-25 kalau nggak salah ya. Mbah Mahrus Ali itu tahun 70-an pendiri pesantren Lirboyo, asal Cirebon, tapi beliau di Kediri gitu ya, mungkin diambil Mantul sehingga menjadi ya, pendiri pesantren Lirboyo yang kita kenal. Tahun 70-an beliau bepergian dengan kereta. Jangan bayangkan kereta apinya seperti hari ini ya. Kereta api tahun 70-an itu gimana ya. Tahun 80-an, 90-an aja kita merasakan begitu ya, semrawut ya dan sebagainya. Nah, beliau kecopetan jam tangan. Pernah dengar cerita ini ya? Belum ya? Nah, beliau kecopetan jam tangan. Alah, jam tangan aja Pak. Iya bagi kita gitu ya. Tapi sesuatu itu kan ya, berharga itu bukan karena rupiah yang kita bayarkan untuk beli ya, tetapi sesuatu itu berharga, istimewa karena nilai ya. Ada sesuatu yang mungkin sederhana, tapi kalau nilainya itu istimewa, maka luar biasa kan gitu dah ya. Halo. Kasur aku regane warang, tetap nggak bernilai kalau nggak bisa membuat kita tidur nyenyak, betul kan? Maka jangan lihat pada harganya kan ya, tapi lihatlah pada nilai yang terkandung di dalamnya. Rumah megah, lantai 4 dengan istri 4 gitu ya, cantik semua, tapi kalau nggak buat bahagia, nggak ada nilainya gitu. Nah, jadi bukan pada harganya, tapi pada nilai yang terkandung. Nah, jam tangan itu tentu sangat bernilai bagi seorang ya alim, untuk menjaga waktu, untuk dan lain sebagainya. Itu kecopetan, hilang. Beliau sedih, tapi bukan karena hilangnya jam tangan beliau sedih. Yang beliau sedihkan itu, beliau membayangkan bagaimana orang yang mencuri ini akan memberi nafkah kepada keluarganya dengan barang yang haram. Itu yang beliau sedihkan. Maka beliau kemudian bangkit dari tempat duduknya, berjalan, disusurinya gerbong demi gerbong gitu ya, sambil mengatakan ya, kepada engkau yang telah mengambil jam tangan saya relakan, saya sudah halalkan untuk menjadi rizki. Satu persatu dari gerbong-gerbong beliau ucapkan gitu. Aku relakan jam tangan saya ya kepada engkau yang telah mengambil, dengan harapan bahwa itu akan menjadi rezeki yang halal ketika diberikan kepada anak istri. Kira-kira kita bisa begitu kan? Nah, inilah yang disebut dengan tingkatan sabar tertinggi menurut para ulama.
tidak lagi sekedar ridho dengan apa yang Allah takdirkan, tetapi mencintai apa yang Allah takdirkan apapun itu. Dalam bahasa psikologi apa ya? Dia bisa berdamai dengan dirinya. Gitu ya. Tidak sekedar receive, ya receiving, menerima, tetapi sampai pada tataran mencintai. Wis apapun yang Allah berikan kepada saya, baik buruknya dalam pandangan keterbatasan manusia, saya cinta ya Allah. Tentu ini nggak mudah. Ya, nah ini. Jadi ridho bitakdirillah. Ya, pernah dengar juga cerita bagaimana Zunun al-Misri, seorang sufi dari Mesir itu ya. Suatu ketika berjalan dan kakinya terantuk batu sampai kukunya terlepas, berdarah, tentu rasa sakit. Tetapi apa yang terucap dari lisannya seketika? Ya, alhamdulillah, bukan inna lillah. Ucapan yang saat itu keluar dari lisan kita, itulah sebenarnya cerminan hati kita. Ya tak? Ada orang yang kesandung, bisung. Ya, waduh. Ya, binatang-binatang, apa namanya, nama-nama binatang di kebun binatang muncul semua. Gitu. Itu kan berarti cerminan di dalam kesadaran dirinya itu. Nah, kita mungkin mengucapnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi beliau mengucapkan alhamdulillah. Tidak dengan keluhan, tidak dengan ngumpat, tapi dengan rasa syukur malah. Nah, inilah al-mahabbatu bil ibtilal. Cinta pada ujian itu sudah mendarat daging dalam dirinya sampai yang terucap dari alam bawah sadarnya adalah rasa syukur itu. Dia mencintai itu karena apa? Dia melihat aspek positif. Ini cara gitu ya, tapi ini tidak mudah. Lihatlah sesuatu dari aspek positifnya, positive thinking, husnudzon dalam bahasa. Bahwa Allah itu tidak akan mendolimi hambanya. Dan Allah pernah menegaskan itu dalam satu hadis qudsi. Allah berjanji, bersumpah tidak akan mendolimi hambanya. Maka apapun yang Allah tetapkan di dalam takdir kehidupan kita pasti baik. Hanya saja kita kadang tidak mampu melihat aspek baik itu di balik peristiwa ini. Makanya di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 126 kalau saya. Ya, dalam konteks perintah untuk berperang awal mula dibolehkan berperang itu kan ada ayatnya kemudian wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan bisa jadi ya, apa yang engkau benci itu baik di sisi Allah. Sebaliknya juga dengan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kalian cintai itu adalah buruk bagi kalian. Artinya kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat apa ya, hikmah di balik setiap kejadian. Maka positif saja. Kiatnya begitu. Tapi tentu ini tidak mudah. Nah, orang yang sudah positive thinking ya, selalu pikirannya positif, prasangkanya kepada Allah positif gitu. Maka dia akan sampai pada tataran ridho bitakdirillah ini. Ridho, restu, legowo dengan apa yang Allah takdirkan. Karena pasti di situ ada kebaikan. Nah ini butuh jam terbang tinggi gitu ya. Butuh terus dilatih kesadaran dan amaliyah kita tentang ini. Nah, ini yang akan coba kita bahas sehingga mewujud menjadi mahabbah itu. Yang tadi merupakan apa? Ya, al-mahabbatu asasul ma'rifat. Pangkal dari makrifat kepada Allah. Nah, jadi ini yang akan coba kita bahas Bapak Ibu, 3 poin, tapi coba kita akan bahas 1 poin saja dulu yang awal. Jadi al-mahabbatu asasul ma'rifah. Cinta itu, cinta kepada Allah atau karena Allah adalah fondasi makrifat. Ya. Wal iffatu alamatul yakin. Dan iffah adalah pertanda yakin kepada Allah. Ada putrinya namanya Mbak Ifah.
Itu berarti diambil dari kata iffah. Ya. Nah, kalau laki-laki namanya afif orangnya, atau cewek afifah. Nah, itu perilakunya namanya iffah, kondisi dirinya itu namanya iffah. Sama dengan wiro, menjaga diri betul ya, agar tidak meminta, merendahkan dirinya dengan meminta kepada selain Allah. Itu iffah, sehingga dia kemudian tidak gampang berbuat olong, berbuat maksiat, berkorupsi dan sebagainya, karena ya dia waspada untuk selalu menetapi ketaatan kepada Allah. Itu iffah ya. Wal iffatu alamatul yakin, dan iffah itu adalah tanda keyakinan ya, tanda iman kita. Wa ra'sul yakin, dan pangkal dari keyakinan adalah at-taqwa waridho bitakdirillah. Jadi takwa dan ridho dengan segala apa yang Allah tetapkan di dalam garis kehidupan kita. Nah, yang pertama, al-mahabbatu asasul ma'rifah. Cinta Allah atau cinta kepada Allah, cinta karena Allah, itu adalah pondasinya makrifat. Ya. Nah, dalil-dalil tentang cinta kepada Allah itu banyak bertebaran di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, hadis. Banyak sekali. Ya. Artinya ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta kepada Allah itu harus diutamakan. Ya. Ya. Ayat ini misalnya surat At-Taubah ayat 24 ini memperingatkan kita untuk memberikan cinta kita untuk Allah pada peringkat yang pertama. Ya, jadi ayat ini mendorong umat Islam untuk mencintai Allah melebihi segala yang dimilikinya. Nah, coba kita lihat di sini. Kul, katakanlah. Dalam ilmu tafsir, kalau ada kata kul itu bisa dimaknai camkan dalam dirimu. Nah ini. Ya. Ingkana abahukum, jika sekiranya bapak-bapakmu, ya, wa abnaukum, anak-anak, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, pasangan, ya, istri maupun suami, wa ashiratukum, dan kerabat keluarga, wa amwalun ihtaraftumuha, dan ya, amwal, ya, perniagaan, kekayaan yang kamu usahakan, ya, wa tijaratun tahsawna kasadaha, dan perniagaan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakin, dan tempat tinggal, rumah mewah, ya, tardawna, lebih kalian ridhoi, cintai, ya, tardawna, lebih kalian ridhoi, ya, yang kalian ridhoi, rumah itu yang kamu apa namanya ridhoi, ahabba ilaikum, semua itu lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, nah ini, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrihi, wallahu la yahdil qaumal fasikin, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan putusannya, bi amrihi, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ini tegas sekali ayat ini. Kalau Allah dinomor duakan, nomor satunya adalah bisa kekasih, bisa harta, bisa apa, rumah, bisa perniagaan, perdagangan, dan yang lainnya, dunia maksudnya. Maka Allah akan memberikan keputusannya. Ini kan sangar begitu ya dalam bahasa kita. Nah ini. Lalu kemudian hadis Nabi juga demikian. Ya, banyak. Ayat yang lain misalnya, walladzina amanu asyaddu hubban fillah. Ciri dari orang yang beriman itu cintanya begitu besar kepada Allah. Asyaddu. Asyaddu itu ismu tafdil ya. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Superlatif. Asyaddu, sangat besar, terbesar cintanya kepada Allah daripada yang lain. Kalau itu kan berarti sudah menyampingkan hal yang lain, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih utama daripada cintanya kepada
Allah. Ini menunjukkan bahwa ciri karakter orang beriman itu cintanya kepada Allah itu yang diutamakan. Nah, ini hadis Nabi misalnya, ya Rasulullah mal iman. Hadis Nabi suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah iman itu apa? Kanjeng Nabi, iman itu nopo? Qala Rasulullah menjawab, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaika mimma siwahuma. Hendaklah engkau ya menjadikan Allah dan Rasulnya itu yang paling dicintai mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Nah ini hadis yang lain juga demikian. Bagaimana kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka hamba itu setiap perkataannya, gerakannya itu Allah yang menuntutnya, yang kita kemudian sebut sebagai waliullah ini. Ya, di antara caranya apa? Dengan melaksanakan ya, pendekatan kepada Allah, yataqarrab, selalu mendekat kepada Allah bin nawafil, dengan apa? Sunnah-sunnah selain wajib dilakukan, menambahi dengan sunnah-sunnah yang dituntutkan oleh Rasulullah. Sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, ini bin nawafil. Hatta uhibbahu, sampai aku, kata Allah, mencintainya. Wa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran telinganya ketika dia mendengar. Aku akan menjadi basarahu, matanya, alladzi yubsiru bihi, yang dia melihat dengannya. Wa yadahu, menjadi tangannya, alladzi yabtishu biha. Wa rijluhu, kakinya. Nah, ini Allah kalau sudah mencintai hambanya. Jadi itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang yang meletakkan cintanya kepada Allah pada tingkatan yang pertama, gitu ya. Tidak sekedar cinta di hati, tetapi diekspresikan di dalam ketaatannya kepada Allah, kemaruhnya dalam mendekat kepada Allah. Tidak sekedar melaksanakan kewajiban-kewajiban, tetapi sunnah-sunnahnya juga dilakukan. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, sampai Imam Al-Ghazali mengatakan begini ya, tentang keutamaan cinta ini ya. Beliau menulis kalam hikmah ini di kitab Ihya Ulumuddin. Tud'al umamu yaumal qiyamati bi anbiya'iha alaihi musallam. Nanti umat-umat itu di hari kiamat ya, itu akan dipanggil menghadap Allah dengan nama nabinya, gitu ya. Fayuqalu, maka dipanggillah, ya ummatu Musa, wa ya ummata Isa, wa ya ummata Muhammadin. Ya, akan dipanggil, wahai come here, gitu ya. Wahai umatnya Nabi Isa, monggo bentuk meriki, gitu ya. Wahai umat Muhammad, datang meriki, gitu ya. Ghairil muhibbina lillah, kecuali orang-orang yang sangat mencintai Allah Ta'ala. Fa innahum yunadun, mereka akan dipanggil tidak dengan panggilan nabinya, gitu ya, nama nabi, tetapi dipanggil dengan ya auliya Allah, wahai para kekasih Allah. Ini kan keistimewaan luar biasa cinta kepada Allah. Halummu ilallahi subhanahu, ayo kami dia datang kemari kepada Allah, mendekatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakadu qulubuhum tankhaliqu farhat, maka seketika hati mereka hampir modar, tercerai-berai, begitu ya, karena bahagia. Nah ini apa sih sebenarnya mahabbah, cinta itu? Ya, tentu cinta tidak gampang diungkapkan dengan kata-kata definisinya ya. Tetapi cinta itu bisa tergambar, atau minimal tidak akan ada dalam sosok seseorang jika ia tidak mengetahui pada sosok yang dicinta. Mungkin kan kita mencintai sesuatu yang itu nggak ada dalam bayangan kita? Kayaknya nggak mungkin kan? Karena manusia kekuatannya pada pikiran tadi.
Dan pikiran itu diantara data yang dimasukkan adalah melalui indera kita, melalui akal kita, dan lain sebagainya. Gitu ya. Maka menurut Imam Al-Ghazali, ya, ya, besarnya cinta kita maupun kecilnya itu tergantung kepada pengenalan kita, penemuan kita terkait dengan sesuatu atau orang atau apapun yang kita cintai. Beliau memberikan rumusnya begini, bahwa setiap hal yang ketika menemukannya kita merasa nyaman, ya, dan tenang, maka ia akan dicinta. Ketemu wong, pokoknya aku ya nyaman ya dengan dia. Nek ngobrol kok kayak ini nyambung ya. Nah, maka kemungkinannya dia akan dicintai. Ya. Kan nek dadi wong kuwi ya ngomongnya diatur kan. Inginnya dicintai oleh tetangganya, tapi nih, sekali ngomong nyelekit hati gitu. Ya tentu orang nggak senang. Nah, logikanya begitu rumusnya. Karena rumus cinta begitu. Jadi cinta itu kadang-kadang bergantung kepada tingkat penemuan kita, pengetahuan kita tentang sesuatu yang kita cintai. Kalau yang ditemukannya itu tidak nyenengke, ya mestinya tidak dicinta. Sebaliknya, sesuatu yang ketika kita menemukannya kita merasa tersakiti, atau menyebabkan kita kemudian bingung gitu ya, maka ia akan dibenci. Maka kecenderungan mata kita tentu mencintai hal-hal yang nyenengke moto, ya, keindahan, kecantikan, ya kan? Ketampanan, ya. Tentu mata kita akan mencintai. Telinga kita pasti mencintai sesuatu yang membuat enak didengar gitu. Nah, gimana Bapak Ibu kalau mendengar anak muda pakai motor blong gitu, rasanya itu telinga pasti kita nggak senang. Gitu. Nah, memang ya begitu ya rumusnya gitu ya. Sampai Al-Ghazali kemudian menuliskan al-hub, cinta itu adalah ibaratun an mailit tabi ila syai'il muladzz. Cinta itu adalah ekspresi atau ungkapan dari ketertarikan, mail, jadi kecenderungan dari tabiat, ya, naluri kita, ila syai'il mulazzi, kepada sesuatu yang menyenangkan, yang lezat. Ya, ya kata lazid, lazid jadi lezat, gitu ya, bahasa kita ya, lezat. Jadi kita mesti mencintai sesuatu yang nyenengke, yang nikmat, yang lezat. Nah, itu sudah rumusnya begitu. Maka kadar cinta itu sesuai dengan pengetahuan kita tentang yang kita cintai, gitu ya. Nah, dan yang tidak ada yang berhak untuk dicinta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang terkait dengan Allah pasti itu relate, matching, nyenengin jiwa kita. Nah, harusnya begitu idealnya. Apalagi kalau kita tahu bahwa kita ini tidak hanya jasad, tetapi ada unsur ruh, di mana ruh itu adalah dari Allah. Maka kecenderungannya adalah ingin selalu mendekat kembali kepadanya. Maka aslinya manusia itu punya itu. Makanya Nabi menyebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam itu terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu artinya apa? Ya, kondisi penciptaan awal di mana dia memiliki apa? Kecenderungan, ketertarikan, cinta kepada Allah. Lalu kemudian lingkunganlah yang kemudian membentuk dia, ya, menjauhkan fitrah kebertuhanan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, ya, jika ada seorang hamba meletakkan cintanya kepada selain Allah, itu menunjukkan bahwa cintanya muncul karena kebodohan dan sempitnya pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengetahuan tentang Allah ini disebut dengan ma'rifatullah. Nah ini. Nah, maka saya kemarin waktu ngisi Baitul Arqam itu, saya coba kutipkan ini, Bapak Ibu. Saya dapatkan dari TikTok, gitu ya. Seorang suami yang berkata kepada istrinya, Beb, aku berjanji tidak akan selingkuh
tidak akan selalu setia kepadamu karena aku mencintaimu, itu adalah lelaki yang bodoh. Ya, mengapa disebut bodoh? Karena sama dengan rumusnya Imam Al-Ghazali tadi. Seorang hamba yang meletakkan cintanya kepada selain Allah, maka itu berangkat dari kebodohannya tentang Allah. Maka bodoh di sini adalah bodoh, dia nggak punya ma'rifatullah. Ya. Karena kalau hilang cintanya kepada istrinya, dia akan selingkuh. Padahal ketika kita laki-laki ijab kabul itu ikrar. Ketika kita mengucapkan qabil itu nikah wa tazwijah, itu aras terbuka. Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan. Itu sumpah setia cinta kita kepada Allah. Dengan mengikuti tuntunannya, menikahi orang yang sebelumnya tidak kenal, haram menjadi halal. Maka mestinya ya, dia mengatakan, aku berjanji tidak selingkuh, akan selalu tetap setia kepadamu, bukan karena mencintai, tapi karena cintaku kepada Allah. Ya. Karena cinta itu bisa berubah-ubah tadi, kadarnya itu bisa naik, bisa turun, bisa hilang. Ketika dia sudah benci kepada istrinya, tapi tetap ada ikatan goli atau pernikahan, maka dia bisa selingkuh, dia bisa tidak setia. Tapi kalau dia cinta kepada Allah dan kemudian menjadi ikatan akad nikah, gitu ya, maka seburuk apapun cintanya kemudian hilang, maka dia tetap akan setia, karena ikatannya, akidahnya itu bukan kepada objek yang dicinta makhluk, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lelaki yang seperti ini sebenarnya lelaki yang bodoh, artinya tidak memiliki ma'rifat. Oh, nah itu. Lalu Bapak Ibu, kira-kira gimana? Makanya kita nggak bayangkan ya, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun menikah kok bisa cerai ya? Ya. Nah itu bisa jadi karena ikatan ya, pernikahannya karena cinta kepada makhluk, bukan cinta kepada Khalik. Nah ini, kenapa bisa selingkuh ya? Ya. Nah pengenalan kita tentang Allah itulah ma'rifatullah. Ya. Namun demikian, mencintai Allah artinya juga harus mencintai Rasulullah, mencintai ulama, mencintai orang-orang yang bertakwa dan para kekasih Allah. Mengapa demikian? Maka kenapa kemudian cinta kita kepada Allah itu mengalir pada cinta kita kepada sesama kita, kepada pasangan kita, anak kita, dan sebagainya. Nah, ini kemudian muncul istilah cinta karena Allah itu. Imam Ghazali memberikan alasan, li'anna mahbubal mahbub mahbubun, wa rasulal mahbubi mahbubun, wa muhibbul mahbubi mahbubun. Nah, ini kata-kata isinya mahbub toh ini kalau nggak paham bahasa Arab bingung ini. Li'anna mahbubal mahbubi mahbubun, wa rasulal mahbubi mahbubun, wa muhibbul mahbubi mahbubun. Ya, karena sesungguhnya mahbubal mahbub, yang dicintai oleh kekasih, mahbubun itu juga dicintai. Artinya kalau cinta kita kepada Allah, maka apapun yang dicintai Allah juga menjadi kekasih kita. Wa rasulal mahbubi mahbubun, utusan orang yang dicintai, utusan dari orang yang kita cintai juga merupakan orang yang kita cintai. Nah, misalnya sang kekasih dari seberang lautan sana mengirimkan surat melalui kurir orang yang dipercaya oleh kekasih kita, maka otomatis kita akan mengasihi kurir itu, gitu. Ya. Wa muhibbul mahbubi mahbubun. Ya. Dan orang yang mencintai kekasih kita juga kita cintai. Nah ini.
Jadi karena sesuatu yang dicintai oleh kekasih adalah seperti kekasih, dalam bahasa yang lebih mudah ya. Utusan kekasih adalah seperti kekasih, dan pencinta kekasih, muhibbin ya, adalah seperti kekasih pula. Maka Allah mencintai Rasulnya, maka kita yang mencintai Allah otomatis juga mencintai Rasulnya. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, maka kita pun mencintai. Karena cinta kita kepada Allah, maka kita pun mencintai orang yang bertakwa. Nah itu ya. Sehingga cinta kita kepada Allah mengejawantah dalam cinta kita kepada sesama kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini al-mahabbatu, cinta itu aktivitas yang tersembunyi di dalam batin kita. Bagaimana perwujudan cinta kepada Allah dalam bentuk perilaku? Nah, ini bisa kita lihat pada ya ekspresi dari cinta itu. Imam Nawawi misalnya memberikan ada 10 makna cinta seorang hamba kepada Allah. Ya, yang pertama itu pada keyakinan bahwa Allah adalah zat terpuji dari segala sisi, sehingga perilakunya selalu memuji Allah. Itu ekspresi cinta kepada Allah. Meyakini bahwa Allah selalu berbuat baik, tidak akan pernah menzalimi hambanya. Husnudon, positive thinking, itu sudah ekspresi dari cinta kita kepada Allah. Maka ridho kepada Allah, takdir Allah tadi itu adalah ekspresi cinta kita kepada Allah. Meyakini keyakinan, meyakini bahwa kebaikan Allah terhadap hambanya lebih besar daripada amal hambanya, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan ibadah kepadanya, meski amal itu sempurna dan banyak, merasa kebaikan Allah itu lebih banyak daripada amal kita. Itu juga merupakan ekspresi dari cinta hamba kepada Allah. Meyakini bahwa Allah memiliki sedikit tuntutan dan beban untuk hambanya, itu juga merupakan ekspresi cintanya, sehingga ibadahnya ringan saja karena dia meyakini ada yang berat itu. Nah, berarti apa? Kok kita masih berat, ingin jamaah rasanya berat, itu berarti belum ada cinta kepada Allah di hati kita. Nah, ini termasuk ekspresi cinta seorang hamba kepada Allah adalah takut dan khawatir atas keberpalingan Allah darinya. Takut kalau Allah kemudian tidak memperhatikan kita, dan itu terekspresikan dalam apa? Dalam Allah mengeluh-eluhkan kenikmatan kepada kita, itu apa namanya? Istidraj. Nah, dia takut sekali kalau Allah itu kemudian mengujinya dengan istidraj. Itu artinya Allah memalingkan, tidak mau memperhatikan dia. Nah, ini kayak orang tua wis nak delok anake diinget no Raisa wis jarkar. Nah, itu berarti kan sudah ini ya, kita takut kalau Allah berbuat begini. Itu juga ekspresi cinta kita. Ya. Lalu kemudian pada seluruh keadaan dan cita-citanya selalu berhajat kepada Allah, tidak bisa berlepas darinya untuk segala hajatnya. Ekspresi dari Allahus Somad. Nah, itu. Ini juga merupakan ekspresi cinta. Nah, senantiasa menjaga zikir, mengingat-ingat Allah dengan sebaik-baik apa yang ditakdirkan untuknya. Dalam kondisi dia senang zikir kepada Allah, dalam kondisi dia sengsara juga zikir kepada Allah, itu juga merupakan ekspresi cinta hamba kepadanya. Lalu kemudian berupaya sekuat tenaga untuk menjaga ibadah wajib dan mendekatkan diri melalui ibadah sunnah semampunya, itu juga ekspresi cinta. Lalu berbahagia ketika mendengar orang lain memuji Allah, mendekatkan diri kepadanya dan berjihad di jalannya, baik secara rahasia terang-terangan dengan jiwa, harta, dan keturunannya. Itu juga merupakan ekspresi cinta kita kepada Allah. Dan ketika mendengar orang lain berzikir, ia justru membantunya. Ya, ada orang berbuat baik, berzikir kepada Allah, beribadah, dia mensupport dengan segala apa yang dia mampu, hartanya dan lain sebagainya, memfasilitasinya. Itu juga merupakan ekspresi cintanya kepada Allah. Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan ekspresi cinta itu bisa dilihat dari makna akar dari kata mahabbah ini. Ada 5 makna untuk akar kata mahabbah cinta ini, yang semuanya bisa dijadikan sebagai alat ukur apakah masih ada cinta di hati kita kepada Allah. Yang pertama, al-hub itu artinya as-safa wal bayan.
berputih bersih. Ini menunjukkan bahwa cinta itu ditandai dengan ketulusan, kejujuran, dan kesetiaan. Artinya masihkah ada kesetiaan hati kita kepada Allah? Kayak disuruh milih, misalnya kita kayak restoran, bangunannya restoran, isinya, pelayannya, chef terbaiknya. Tapi kamu berpindah, tinggalkan Allah, pilih yang lain. Nah, ini kan kita tetap memilih Allahu Rabbi, gitu ya. Nah, itu berarti tetap setia, tulus hanya kepada Allah walaupun tidak memiliki semua itu. Itu as-safa wal bayan. Al-hubbu juga bermakna al-ulubu wal dhuhur, tinggi dan tampak. Dimana cinta juga ditandai dengan pengutamaan kehendak yang dicintai di atas kehendak dan keinginan diri sendiri. Jelas-jelas Allah sudah memanggil. Adzan itu kan panggilan Allah untuk mendekat. Tapi kita abaikan, lebih memilih TikTok. Berarti cintanya dipertanyakan. Ketiga, al-luzum was-subut, terus menerus dan menetap. Cinta itu menetap, ditandai dengan keengganan berpisah atau jauh dari yang dicintai. Maka ketika dia hidupnya itu selalu menunggu dari sholat ke sholat yang lain, karena rindunya ingin segera bisa berhadapan dengan Allah. Itu cinta yang luar biasa. Ada nggak kita di antara begitu? Aduh, lagi pas adzan bener. Turun apa ngerjain kok wis asar gitu. Padahal orang yang punya cinta itu luzum wasubut, ya, keengganannya untuk berpisah gitu ya dari yang dicintai. Keempat, al-hubbu juga bermakna al-lub, inti atau saripati sesuatu. Cinta ditandai dengan kesediaan memberikan apa yang paling berharga kepada sang kekasih. Nah, gimana kita sudah memberikan yang terbaik untuk Allah atau tidak? Kelima, al-hifdu wal imsak, menjaga dan menahan. Nah, ini. Jadi cinta itu ditandai dengan upaya untuk memelihara dan mempertahankan kecintaannya kepada sang kekasih. Nah, al-mahabbah menurut Imam An-Nawawi di dalam penjelasan tadi itu tercermin di dalam perilaku kita, yaitu yang tauhidul ibadah. Ya, ketulusan, kepatuhan, ubudiyah kita hanya kepada Allah, ya, dan membenci sikap yang melawan kepadanya, mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, serta menyerahkan seluruh diri kita kepada Allah semata. Inilah cinta, dan itu pangkal dari makrifat kita, pengenalan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya sudah panjang sekali Bapak Ibu, kita belum bahas makrifat itu apa gitu ya. Kita lanjutkan ya pertemuan berikutnya. Dan cinta ini adalah pangkal dari makrifat itu. Kalau kita sudah punya cinta, maka kita akan dibimbing mudah untuk sampai pada tingkatan ma'rifatullah. Walaupun ada juga yang mengatakan tadi itu rumusnya. Untuk tahu tentang untuk bisa mencintai, maka itu bergantung kepada kadar pengetahuan, pengenalan kita tentang sesuatu itu, gitu ya. Maka makrifat itu juga bisa menjadi pangkal dari cinta kita kepada Allah. Maka ada yang menyebut ya awwaluddin al-ma'rifat, atau al-ma'rifatu awwaluddin. Ya, makrifat kepada Allah, pengenalan tentang Allah itu adalah awal dari agama, gitu ya. Ada yang mengatakan begitu. Artinya bahwa antara makrifat dengan mahabbah itu saling berkelingkan. Ya. Cinta membuat kita semakin mengenali Allah, pengenalan kita tentang Allah semakin menumbuhkan cinta kita kepadanya. Nah, ini Bapak Ibu barangkali agak berat ini tentang cinta. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus ya belajar untuk mengistiqomai ini sehingga betul-betul cinta kita semakin tumbuh kepada Allah dan tingkatan menuju Allahnya semakin terus naik menjadi pada tataran
ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf. Aku qouli hadza wastaghfiru. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين